Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Rizwandi, Guru Ekonomi SMA Negeri 11 Kabupaten Berau. Pada video ini, saya akan mencoba menjelaskan kepada adik-adik sekalian tentang salah satu kondisi perekonomian yang biasa dikenal dengan istilah inflasi. Setelah menyimak video ini, harapannya adik-adik sekalian dapat mengidentifikasi kondisi-kondisi yang berkaitan dengan inflasi. Kemudian, adik-adik sekalian dapat menghitung inflasi menggunakan konsep indeks harga konsumen. Setelah ini, mari kita simak video ilustrasi berikut ini. Pernahkah Anda bertanya, mengapa negara tidak mencetak uang sebanyak mungkin agar masyarakatnya sejahtera? Begini penjelasannya, mencetak uang sebanyak mungkin akan menyebabkan kemampuan belanja masyarakat sangat tinggi yang berpotensi terjadinya kelangkaan barang dan jasa. Kelangkaan tersebut justru akan menyebabkan barang dan jasa menjadi mahal harganya. Selain itu, dampak lainnya dari mencetak uang yang berlebihan akan membentuk perilaku masyarakat yang lebih konsumtif, sehingga akan menghambat kemampuan produksi dalam negeri karena lebih baik membeli daripada membuatnya. Akibatnya terjadi ketergantungan impor yang justru membuat nilai tukar uang menjadi semakin jatuh. Itulah secara singkat alasan mengapa negara tidak dapat mencetak uang dengan sesuka hati. Perlu ada keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan ketersediaan jumlah barang dan jasa di masyarakat. Dari ilustrasi tadi dijelaskan mengapa negara tidak dapat mencetak uang sebanyak mungkin. Hal ini disebabkan karena jika uang beredar terlalu banyak akan menyebabkan tingginya permintaan. Jika hal ini tidak diimbangi, maka akan terjadi kenaikan harga barang dan berakibat dengan kelangkaan dengan laju inflasi yang tidak terkendali. Dari penjelasan tadi dapat kita artikan bahwa inflasi itu adalah kondisi kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara umum dan terus-menerus di masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan penurunan nilai mata uang suatu negara. Contohnya, jika kita membeli telur dengan uang 10.000, biasanya kita akan mendapatkan 5 butir telur. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan uang nilai yang sama, kita hanya mendapatkan 4 butir telur. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengontrol dan juga mengawasi laju inflasi suatu negara di bawah lembaga-lembaga atau badan-badan yang berkaitan dengan perekonomian. Tujuannya agar apa? Tujuannya yaitu agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan lancar. Secara sederhana, kondisi inflasi ini dapat disebabkan oleh dua faktor atau dua penyebab. Yang pertama yaitu demand pull inflation atau tingginya tingkat permintaan di masyarakat terhadap barang dan jasa yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Penyebab yang kedua yaitu cost push inflation atau kenaikan biaya-biaya yang digunakan untuk kegiatan produksi yang secara otomatis tentu akan menyebabkan harga jual barang dan jasa menjadi lebih tinggi. Inflasi sendiri terdiri dari beberapa tingkat keparahan, mulai dari yang paling ringan, yaitu ketika laju inflasi berada di angka kurang dari 10%. Berikutnya tingkat sedang, ketika laju inflasi itu menunjukkan 10 hingga 30%. Kemudian tingkat keparahan yang berat berada pada angka inflasi yaitu 30 hingga 100%. Dan yang terakhir disebut dengan hiperinflasi ketika angka inflasi berada di atas 100%. Jika inflasi terjadi tidak terkendali akan memberikan dampak antara lain nilai uang yang menurun,
seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, atau kita biasa merasakan kenaikan harga barang. Kemudian minat menabung masyarakat menurun karena kenaikan harga di masyarakat akan cenderung membeli barang yang mereka rasa memiliki potensi menjadi mahal di kemudian hari. Kemudian dampak yang berikutnya, terjadi kekacauan kondisi ekonomi seperti kosongan barang, kemudian antrian yang luar biasa, kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, dan aktivitas-aktivitas usaha banyak yang tutup atau bangkrut. Hal ini berdampak pada kekacauan kondisi sosial, di mana meningkatnya angka kriminalitas, lalu aksi demonstrasi, kemudian tingginya pengangguran, dan kekacauan-kekacauan lain yang mengganggu kondisi di masyarakat. Lalu yang berikutnya, laju inflasi itu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Silakan adik-adik sekalian mencoba mengerjakan contoh soal berikut ini. Setelah adik-adik hitung, silakan tentukan kategori tingkat keparahan inflasinya berada pada tingkat yang mana. Setelah saya jelaskan banyak hal mengenai apa itu inflasi, selanjutnya saya ajak adik-adik sekalian melihat data-data inflasi. Adik-adik sekalian dapat mengakses bps.go.id, website resmi dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Pada tahun 2023 ini, tepatnya kondisi yang terjadi pada bulan April, inflasi negara kita berada pada angka 1,01 untuk pergerakan laju inflasi setiap bulannya. Kemudian pada saat pergantian tahun atau dari Desember ke Januari, itu berada pada pergerakan 0,33. Jika dihitung berdasarkan tahun sebelumnya, angka inflasi Indonesia berada pada 4,33. Kemudian untuk wilayah kita, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, tercatat laju inflasi pada saat pergantian tahun berada pada angka 0,43. Sedangkan jika dibanding dengan tahun lalu, berada pada angka 4,9. Mari kita apresiasi kinerja dari pemerintah kita yang sudah melakukan berbagai macam kebijakan untuk menjaga tingkat inflasi yang tetap berada pada tingkat keparahan yang ringan. Pada bagian ini, saya ajak adik-adik sekalian untuk mengetahui kondisi keparahan inflasi. Kita mulai dari negara kita. Pada tahun 1998, pada saat krisis perekonomian melanda negara-negara di Asia, pada saat itu inflasi negara Indonesia berada pada angka 77,63%. $1 yang sebelumnya seharga Rp2.000 menjadi Rp17.000. Banyak perusahaan yang bangkrut dan juga perbankan yang tutup. Akibatnya korban di masyarakat menjadi tingginya angka pengangguran pada waktu itu. Negara yang kedua yaitu Turki. Siapa yang menyangka negara maju ini mengalami kekacauan perekonomian. Di tahun 2002, tingkat inflasinya sebesar 85,5%. Tinggi sekali. Hal ini tentu berakibat dengan kenaikan harga barang dan juga berpotensi dengan kelangkaan barang yang tidak terkendali di masyarakat. Kemudian mata uang Turki atau yang dikenal dengan lira selama 10 tahun terakhir terus mengalami penurunan nilai. 10 tahun yang lalu, 1 lira sebesar Rp8.000. Sedangkan pada saat ini, 1 lira menunjukkan Rp820 saja. Kondisi ini tidak terlepas dari dampak COVID-19 yang mengakibatkan penurunan devisa negara Turki dan juga kebijakan pemerintah menurunkan nilai suku bunga perbankan di negaranya yang mengakibatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi lebih banyak lagi. Akibatnya
terjadi permintaan terhadap barang dan jasa yang cukup tinggi. Negara yang ketiga yaitu Argentina. Siapa yang tidak mengenal negara Argentina, negara yang menjadi juara Piala Dunia pada tahun lalu, ternyata mengalami kekacauan ekonomi juga. Di tahun 2003 ini, negara Argentina mengumumkan mengalami inflasi sebesar 114,2%. Sangat tinggi sekali tingkat inflasi tersebut. Mata uang peso Argentina sendiri mengalami penurunan yang sangat drastis hingga minus 50%. Ditambah lagi dengan ketidakpercayaan para investor untuk berinvestasi di negara Argentina, karena dari laporan keuangan ditunjukkan defisit ekonomi, dan diperparah lagi dengan kebijakan pemerintah menambah jumlah cetakan uang agar dapat didistribusikan ke masyarakat, yang berakibat dengan tingginya tingkat permintaan barang dan jasa yang terjadi di masyarakat. Kemudian negara yang terakhir, yang keempat, adalah negara Venezuela. Pada tahun lalu, tahun 2002, angka inflasi sempat menunjukkan berada pada angka 234%, dan sampai saat ini situasi inflasi masih belum terkendali. Semua ini terjadi akibat besarnya bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Perlu diketahui, negara Venezuela ini pemasukannya 95% berasal dari menjual minyak ke luar negeri atau ekspor, sehingga menyebabkan negara ini mengalami ketergantungan impor, terutama pada kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakatnya. Akibatnya pada saat harga minyak mengalami penurunan yang drastis, tentu saja barang-barang yang berasal dari luar negeri juga mengalami kenaikan yang pesat. Ditambah lagi dengan penurunan nilai mata uangnya yang dikenal dengan mata uang Bolivar. Bisa dikatakan sampai tidak ada nilainya lagi terhadap barang dan jasa. Usai sudah hal-hal yang dapat saya jelaskan tentang kondisi inflasi kepada adik-adik sekalian. Semoga adik-adik dapat dengan mudah memahami video ini. Mari kita doakan pemerintah kita untuk dapat terus menjaga laju inflasinya pada batas tingkat keparahan yang ringan. Terima kasih dan sampai jumpa adik-adik.